warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan jari jemari kita untuk online ya di channel ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Para pemirsa, kaulah muda dimanapun berada, kita kembali bertemu ya di channel ini dalam acara kantin remaja, kajian rutin remaja yang pada hari ini membahas tema thalabul ilmi di tengah pandemi. Tentu saja bersama saya. Pemirsa dimanapun berada, kita masih dalam pandemi yang kita tahu entah ini kapan berakhirnya. Tentu saja kita berharap segera hilang, segera kembali normal. Wabah ini jauh dari tengah, mudah-mudahan cepat selesai. Tentunya bekerja termasuk bagi para yang dulu di mana kita di luar masa pandemi, di masa normal kita bisa bekerja sebagaimana biasanya ya, bertemu teman kerja, rekan kerja dan berkumpul bersama-sama. Begitu pula dalam belajar kita di sekolah, di pesantren mungkin sama-sama di pesantren dan seterusnya. Tetapi banyak sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan ataupun perkantoran ya yang harus WFH, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, ini merupakan ujian tersendiri. Banyak yang dulunya usahanya harus harus mengumpulkan orang banyak, tetapi di tengah pandemi tidak bisa mengumpulkan lagi. Ya, ini ujian tersendiri untuk kita semua. Kemudian yang dulunya di sekolah, yang mahasiswa belajar di kampus, barangkali juga yang di pesantren harus berkumpul di pesantren, di sekolah, di kampus, akan tetapi sekarang ini kita belajar sendiri-sendiri dari rumah. Ya. Nah, ini ujian tersendiri untuk kita semuanya. Dan tentu saja dari hari ke hari ya, terutama di daerah yang terdampak PPKM, tentu saja ya, dari sisi ekonomi, ya, pendidikannya juga sangat berpengaruh, termasuk juga di tengah wabah ini banyak sekali yang positif banyak, terutama juga di daerah kita ya, kami di Kalimantan Timur, ini luar biasa sekali, banyak sekali yang terkena penyakit ini, wabah ini, termasuk barangkali anggota keluarga kita yang berpulang rahmatullah melalui wasilah wabah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka, semoga yang dipanggil oleh Allah melalui wasilah wabah ini semuanya syahid, amin ya rabbal alamin. Ya, Allah mengampuni semua dosa-dosanya, kembali di hadapan Allah di dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma firlah warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga semuanya diampuni oleh Allah, dosa-dosanya dilapangkan kuburnya, dan yang ditinggal mendapatkan diberi ketabahan dan diberi hikmah kebaikan. Mudah-mudahan
maksimal. Kalau toh juga nanti terjangkit, ya sabar juga. Sabar juga. Orang itu ketika dia sabar itu akan tenang hati, akan bahagia. Akan tetapi kalau tidak sabar, tidak akan tenang itu. Makanya kita sama-sama bersabar. Semuanya kita bersabar. Berhusnuzon kepada Allah bahwasanya ini semua pasti ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kaula muda yang barangkali menyaksikan atau orang-orang tua yang punya anak remaja yang menyaksikan ini, termasuk itu di pendidikan. Kita selama pandemi hampir 2 tahun itu kita libur ya. Dulu kita ya yang sekolah atau yang kuliah, kalau lagi banyak tugas, banyak pelajaran dan seterusnya, mungkin berpikir Pak, mungkin ngomong ya, ini kapan libur? Kalau dulu ya di luar masa pandemi. Nah sekarang dikasih libur ya, mau 2 tahun gitu ya. Kita libur di rumah saja, dari rumah, ya kan? Nah, apa namanya? Sekarang terbalik, anak-anak ya, anak muda, remaja yang bersekolah atau yang ngampus, yang kuliah, mengatakan ini kapan kita kembali ya. Saya beberapa kali ditemui siswa-siswi saya itu Pak, dia mengatakan Pak kapan ini masuk sekolah? Kapan sekolah? Ya tidak tahu saya. Saya katakan seperti itu. Berdoa saja ini badai wabah segera berlalu. Kita doa sama-sama sambil usaha, semuanya usaha. Ya, kita usaha, masyarakat, keluarga, semua berusaha. Termasuk pemerintah. Ya, pemerintah ini kan ya roin, penanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa rakyatnya, rakyat yang dipimpinnya. Bahwa dia adalah raim, ya, adalah mas'ul, penanggung jawab yang dipimpin, tanggung jawab. Jadi dalam kasus ini benar ya, benar-benar mengupayakan sampai tidak ada motif-motif kapitalisasi, ya, konspirasi dan sisi yang lain. Jangan sampai ada ya. Tapi ketika melayani rakyat ya fungsinya fungsi pelayanan, mencari keuntungan. Termasuk bagaimana dimulai pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau nanti anak-anak sekolah, anak-anak ilmu, pelayanan-pelayanan itu yang benar-benar ya, dilaksanakan dalam apa tadi, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Kalau mau bantu dalam segi apa namanya jaringan ya betul-betul dari bagaimana tetap baik selama pandemi sehingga nanti bisa belajar dengan baik. Kalau ada aplikasi-aplikasi terbaru segera disosialisasikan. Kemudian kalau ada pembagian, nah bagi anak-anaknya ini pembagian apa namanya pengadaan laptop. Kalau speknya harganya sekian ya sekian, jujur. Jangan sampai nanti dananya lebih daripada itu, akan tetapi pelaksanaan di lapangan alat-alat pengadaan alat kualitas di bawah harga segitu gitu. Nah, ini tidak boleh, akan nanti dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu. Nah, seperti itu. Kita juga mengupayakan, kita yang individu ya, ini terkhusus anak muda ya. Kita tahu ada keterbatasan seperti ini. Ya, kita juga mesti ya tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita ya. Bluetooth connected. Kembali ke tema,
Termasuk di masa pandemi ini, kalau kita di normal kan bisa kita kajian di mana-mana ya. Akan tetapi sekarang ini bagaimana? Eh, karena serba online ya kita belajarnya online. Apakah sama antara online dengan tidak online? Sama. Ilmunya juga Bluetooth disconnected. termasuk nanti adab-adabnya. Adab-adabnya juga ada. Kalau kita belajar offline di hadapan guru-guru kita, ya kita ada adab-adabnya. Misalnya kita di sekolah kan ada guru masuk, mengucapkan salam, kemudian duduknya rapi, ribut, mendengarkan, pakaian rapi, membaca doa di awal, berkhidmat kepada guru, termasuk kepada guru kita tidak boleh bertanya, menjebak dan seterusnya. Kita nggak boleh sama guru bertanya sekedar memuji, padahal kita tahu sebelah punya ilmu, punya diuji, bukan dengan guru. Nah, boleh. Nah, bagaimana dengan di online? Sama juga. Bedanya kan kita bertemu nanti secara online. Kalau offline kan secara langsung. Kita bertemu dengan guru kita bermuajahahnya via online, ya bertemu. Cuma nanti ya tambahan-tambahan adabnya pasti ada. Ketika diwajibkan menampilkan video, ya kita tampilkan video kita. Ketika tampilkan video, ya kita rapi. Juga diawali nanti berdoa. Yang rapi, sesuai dengan aturan. Ada yang ditetapkan di majelis dan kalau di sekolah tentu saja dan kita misalnya pengajian terus majelis umum kita di luar pakaian rapi sampai pakaian tidak kita upayakan rapi semuanya dan jaga adab itu menuntut ilmu seperti pakaian rapi. Kemudian kalau diminta nyalakan video sama mic-nya ya dinyalakan. Jangan misalnya dimatikan videonya, dinyalakan, dimatikan mic-nya, kemudian ditinggal pergi misalnya, jangan sampai. Ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, ya, terutama misalnya kajian-kajian yang sifatnya tidak langsung misalnya, bukan di sekolah, di luar langsung majelis. Nah itu kita izin dulu. Puan, izin tidak nyalakan ini, tapi saya mengikuti menyimak. Misalnya, karena ada sesuatu yang besar. Ya, seperti itu. Jaga. Yang rapi, yang doa. Ya. Karena teman-teman sekalian, kaulah muda, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu itu luar biasa. Ketika kita menjaga adab itu luar biasa. Luar biasa. Berkah ketika kita menuntut ilmu ya selain wajib tadi kita ya tetapi nanti juga kita bagi ya ini bahwa nanti ada ilmu itu nanti sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini yang sifatnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita. Nah ini seperti itu ya. Nah ini yang untuk pribadi kita, individu kita yang wajib, yang diwajibkan Islam dalam diri kita, nah itu wajib juga kita mencari ilmunya. Tentang sholat, tentang agama, itu semua wajib. Ya. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini nanti ya, di dalam masyarakat itu harus ada yang menguasai. Akan tetapi tidak semua. Kan? Karena mungkin misalnya ilmu tentang teknik sipil, ilmu yang sifatnya dunia, yang sains, kan ada kedokteran. Dokter itu kan harus ada, tapi juga tidak semua orang juga harus dokter kan seperti itu. Fisika misalnya, fisika kan ada banyak turunannya fisika itu, fisika atrop dan seterusnya.
itu fardu kifayah harus ada karena untuk pengembangan harus ada yang, dan juga kita harus update terhadap ilmu itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ahli di bidang itu kemudian dia dipercaya untuk di masyarakat untuk itu, maka dia wajib untuk terus mengupdate. Begitu pula tentang ilmu agama ya, kita juga mesti update ya kan. Ada yang baru. Misalnya yang terbaru tentang apa? Virus, vaksin dan seterusnya itu bagaimana hukumnya? Ya kita cari, kita gali, tanya sama orang-orang yang tahu, sama ulama. Bagaimana vaksin? Bagaimana apa namanya hukum vaksin, berobat, dan seterusnya. Itu kita harus tahu. Termasuk, nah ini juga yang beberapa dai ya, namanya saya itu juga bercerita tentang, nah ini kan di masa pandemi ini, misalnya ada banyak sekali korban yang meninggal. Sementara yang meninggal ini, yang muslim kan harus ada penyelenggaraan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, sementara kalau kita dekat sama dia, khawatir kita tertular. Nah ini bagaimana? Dan terus kita update bagaimana nanti fardu kifayahnya orang-orang yang jenazah-jenazah yang COVID kan seperti apa. Kita harus belajar itu. Nah itu harus update ilmu agama maupun juga ilmu-ilmu yang sifatnya sains. Sains itu kan harus update terus. Kalau tidak, ketinggalan ya. Ketinggalan. Kita juga di kampus ya, misalnya kita nulis skripsi, kita nanti ada batasan-batasan referensinya, misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kan, kalau seperti itu karena terus update itu ya. Nah, pemirsa dimanapun berada, itu yang berkaitan tentang wajib punya, ada yang harus kaya, ada harus wajib. Kemudian keutamanya luar biasa ya. Di apa namanya, di dalam hadis itu dikatakan ya, surat baca di Sunan Ibnu Majah, mengangkat kedua tangannya dia berdoa. Kalau malaikat mengepakkan sayapnya, tanda sebagai tanda bahwa dia berdoa. Berdoa apa? Mendoakan kita yang menuntut ilmu. Bayangkan kita itu disaksikan oleh malaikat, malaikat sampai mengepakkan sayapnya, itu sebagai tanda dia berdoa, mendoakan kita yang menuntut ilmu. Makanya kita jaga adab kita, karena kita disaksikan oleh malaikat, didoakan. Kita jaga adab. Luar biasa itu. Dan kalau kita buka di kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh apa namanya Imam An-Nawawi, nah di sini juga beliau mengutip hadis ya tentang keutamaan ilmu ini. Banyak sekali beliau menghimpun dari ayat Al-Quran. Misalnya di Quran surah Az-Zumar ayat 9 tentang keutamaan orang yang berilmu. Di situ dikatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sama ayat itu tidak. Tentu saja yang lebih mengetahui itu orangnya lebih utama. Kemudian itu ya, itu satu yang saya katakan. Di sini di dalam hadis Bukhari Muslim mengutip mayyuridillahu bihi khairan, oleh Allah kebaikan maka Allah akan memahamkannya agama. Kemudian di hadis yang lain, nah ini hadis dari Tirmidzi, faqihun wahidun syaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang paham dengan agama lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Lebih utama ya daripada abid. Kalau alim itu orang yang berilmu, alim orang berilmu, kalau abid itu orang yang rajin ibadah. Nah itu lebih utama yang alim sekali. Orang ibadah itu lebih utama kita yang kita apa namanya mengkaji ilmu, itu semangat dan menjaga adab. Nah ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir juga di riwayat hadis Tirmidzi di situ dikatakan
la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan puas dari kebaikan yang ia dengar sampai Hasan. Yang jelas itu adalah surga. Kita akan masuk dalam surga kalau kita rajin. Barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita bersama di tengah pandemi dan jangan lupa terus kita belajar walaupun kita ada keterbatasan karena menuntut ilmu itu banyak sekali keutamaannya yang sebagainya tadi sudah saya sebutkan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.